Pasca ditetapkan sebagai organisasi terlarang, puluhan rekening Front Pembela Islam (FPI) diblokir. Akibatnya uang ratusan juta rupiah milik FPI tidak bisa diambil. 59 rekening Front Pembela Islam (FPI) dibekukan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK juga menghentikan sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan individu FPI. Pembukuan mulai berlaku sejak 5 Januari 2021. PPATK akan menyelidiki semua transaksi yang terjadi di rekening tersebut. Dan untuk mengkonfirmasi terkait pemblokiran rekening FPI sudah bergabung bersama kami Dian Ediana Rai, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Assalamualaikum, selamat sore Pak Dian. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Pak Dian, bisa dijelaskan kepada kami sesungguhnya dasar pembekuan rekening FPI ini dari mana dan manfaatnya apa? Ya, ada dua Pak sebenarnya yang harus saya jelaskan ya dalam kesempatan ini. Yang pertama, tentu ini adalah merupakan tindak lanjut dari SKB dari lembaga dan kementerian terkait yang sudah kita sama-sama tahu, yang menyatakan bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang terlarang dan dilarang melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan tentu salah satu komponen kegiatan organisasi adalah kegiatan keuangan. Nah, ini konsekuensinya adalah kegiatan keuangannya pun harus diberhentikan. Yang kedua, ini adalah kewenangan sebetulnya yang dimiliki oleh PPATK karena ada dua undang-undang yang melandasi bekerjanya PPATK. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, Undang-Undang 8 Tahun 2010. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Yang memberikan mandat kepada PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan dan ekonomi. Dalam pengertian bahwa sistem keuangan itu harus dijamin bebas dari dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang dianggap sebagai melawan hukum. Oleh karena itu kita melaksanakan penghentian sementara dari rekening-rekening yang dimiliki oleh FPI maupun yang terkait dengan FPI. Oke. Ada disebutkan 59 rekening FPI yang dibekukan. Ini rekening atas nama organisasi atau personalnya, pimpinannya termasuk imam besarnya Front Pembela Islam Rizik Syihab. Ya, ini ada campuran ya Pak. Sebetulnya ini angka sampai dengan sore hari ini sudah berkembang memang menjadi angka 68 rekening yang kita hentikan sementara, yang kita bekukan, dan ini terkait juga dengan rekening ini dimiliki oleh organisasi maupun juga oleh individu-individu yang terkait dengan FPI. Oke, individu yang maksud betul berarti rekening Rizik Syihab juga termasuk di dalamnya? Saya tidak memberikan konfirmasi untuk masalah itu karena ini nanti ada hal tertentu yang harus saya tidak sampaikan dulu kepada publik. Oke. Dari analisis transaksi keuangan, ada tidak transaksi yang mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK? Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Tentu saja kalau kita dari Lembaga Intelijen Keuangan PPATK ini, tugas kita adalah tentu dalam konteks melakukan analisis dan pemeriksaan itu melakukan profiling ya. Dalam pengertian kita melihat aktivitas rekening ini, dari mana dana datang, dari kemana dana disalurkan, dan siapa orang-orang ataupun lembaga yang terkait dan lain sebagainya. Itu akan bisa ditentukan kemudian nanti setelah analisis dan pemeriksaan yang kita lakukan itu sudah selesai. Apakah PPATK juga akan menelusuri sumber dana dari FPI? Ya, apapun yang terkait dengan rekening ya yang ada di bank-bank itu semua tentu akan menjadi perhatian PPATK. Jadi itulah sebabnya kenapa bahwa rekening yang ditutup memang tidak hanya terkait dengan organisasi FPI langsung, tetapi juga dengan pihak-pihak yang terkait dengan FPI. Nah, ini memang untuk mencari kejelasan sebetulnya mengenai transaksi keuangan ini. Apakah ada unsur-unsur yang bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan
atau tidak. Nah, ini yang nanti akan kita harus selesaikan. Ya, mengapa penting? Karena sumber ini akan menentukan apakah uang yang dimaksud adalah hasil tindak pidana, kemudian juga apakah FPI sebetulnya disponsori oleh pihak tertentu. Ini yang harus diungkap oleh PPATK. Sudah sampai mana tahap itu sebetulnya, Pak? Ya, kita masih berjalan. Tentu saja kita sudah mulai memprofile tadi siapa-siapa saja yang memberikan kontribusi dan siapa-siapa saja yang menerima. Tentu saja orang dana yang masuk, dana keluar itu menjadi perhatian kita ya. Dan ini kita bisa terlalu early ya, karena ini terlalu dini, karena masih ada rekening-rekening lain yang perlu kita amati, dan juga karena transaksi juga kan tidak sedikit, banyak transaksi yang harus kita lihat. Tadi Anda sampaikan pemblokiran sementara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira oleh PPATK untuk melakukan analisis transaksi keuangan di rekening FPI ini? Ya, prinsipnya kita akan lakukan secepatnya ya, karena saya kira ini tugas kita di PPATK ini memang segera menemukan indikasi atau kecurigaan dan lain sebagainya dari kita. Kemudian langkah selanjutnya kan kita harus serahkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Oke, kalau saat ini kan sudah berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Apakah artinya keuangan tersebut bisa dialih namakan dengan institusi yang saat ini sudah ditransformasi oleh Front Pembela Islam? Ya, itu tentu nanti terserah nanti keputusan aparat penegak hukum, dan juga kalau nanti misalnya masuk ke pengadilan tentu saja terserah jadi keputusan dari pengadilan. Tapi tentu saja kalau terkait dengan masalah rekening sekarang, rekening itu atas nama Front Pembela Islam, bukan Front Persatuan Islam ya. Itu intinya, sehingga memang untuk mengalihkan itu harus ada prosedur hukum. Apakah memang yang diterima, yang menerima pengalihan itu sudah dinyatakan sah dan berhak atas uang yang dimaksud. Tapi yang pasti memang uang ini ada di tempat ya, ada di rekening, dan tentu saja tidak akan ada gangguan apapun kepada jumlah uang yang ada di situ. Namanya juga diberhentikan, dibekukan, sehingga uang itu memang ada di situ dengan jumlah yang sama ketika dia dibekukan. Oke, disebutkan juga ada dugaan bahwa pemblokiran rekening ini terkait dengan pendanaan terorisme. Betul demikian, Pak? Ya, ini merupakan hal yang menjadi kewenangan PPATK juga berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tadi. Tapi kita belum bisa menyatakan seperti itu. Kita harus betul-betul melakukan analisis, melakukan pemeriksaan apakah memang ada keterkaitan ya dengan pendanaan terorisme dan lain sebagainya. Itu belum bisa kita simpulkan seperti itu. Okay. Ini walaupun tentu saja segala kemungkinan ada, tetapi tentu kita harus bersifat bekerja secara profesional. Kita harus betul-betul melihat secara faktual. Oke, profesional dan transparan, itu yang saya ingin garis bawahi, Pak. Betul. Andai kata hasil penelusuran yang dilakukan PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan ternyata tidak sebagaimana yang dimaksud, tidak ada aliran dana yang mencurigakan, itu satu. Yang kemudian tidak ada aliran dana yang mensponsori aksi-aksi teror di Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh PPATK? Ya, tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini dengan kepolisian, karena hasil analisis kita nanti, hasil pemeriksaan kita seluruhnya akan diserahkan kepada apapun hasilnya ya, akan kita serahkan kepada kepolisian. Itu yang menjadi prosedur standar sebenarnya, bukan untuk FPI saja ya. Artinya dalam PPATK ketika menangani tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme, itulah prosedur yang kita tetapkan ya. Kita melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Pak Dia, benarkah dari 59 rekening yang dibukukan ini termasuk ada rekening galangan dana untuk 6 laskar FPI yang ditembak pada Desember lalu? Ya, iya, termasuk salah satunya. Tetapi saya kira itu kalau saya lihat rekeningnya itu sudah semua keluar ya, sehingga bisa dikatakan itu sudah maksud tujuan yang sponsor yang yang menampung dana itu sudah selesai sebetulnya, karena bisa dikatakan ya sudah ditarik hampir keseluruhannya ya, sehingga itu sebelum proses
pembukuan ini terjadi. Sehingga saya kira ini persoalannya saya tidak tahu, jadi itu tinggal bagaimana antara sponsor tadi, saya kira dengan pihak penerima. Tidak ada dana yang ditahan oleh kita yang terkait dengan sumbangan kepada peristiwa itu. Oke, agar tidak ada tudingan tendensius begitu PPATK terhadap FPI, apakah hal serupa seperti ini pernah dilakukan terhadap ormas yang pernah dianggap terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk HTI beberapa tahun yang lalu? Oh ya, itu jelas ya kita lakukan ya. Tentu ini kan kita bekerja tidak pilih-pilih ya. Yang ditangani oleh PPATK itu yang terkait dengan terorisme itu banyak sekali ya, bisa dikatakan, karena terus terang saja misalnya untuk laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang masuk ke PPATK, misalnya selama tahun 2020 kemarin saja misalnya itu kan sudah mencapai angka kira-kira bisa 1.000 laporan yang terkait dengan pendanaan terorisme. Oleh karena itu meneliti aliran dana terorisme ini merupakan suatu tantangan yang tidak sedikit ya untuk PPATK. Kita juga harus bekerja sama dengan lembaga intelijen keuangan lain di berbagai negara ya, untuk memastikan bahwa memang ini jaringan ini memang seperti itu, seperti apa yang mungkin kita hasil analisis kita, hasil pemeriksaan kita. Gitu, Pak. Oke, terakhir ini Pak, soal apakah aliran dana yang sudah di tangan PPATK saat ini ada yang mengarah atau berasal dari luar negeri? Ya, saya belum bisa menyebutkan itu. Tunggu nanti mungkin sudah selesai, karena ini masih berjalan, angka juga masih berubah saya kira. Oke, soal sponsor dari luar negeri ataupun diarahkan kepada aksi teror luar negeri belum bisa dibuktikan sama sekali, tapi paling tidak kita akan tunggu bagaimana kerja PPATK berkoordinasi dengan kepolisian. Terima kasih Pak Dian atas waktu Anda berbincang bersama. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.